Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Dwi Purnamasari dari kelas 3C D3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan yaitu cara pengerjaan untuk soal 8.41 yaitu mengenai heat transfer coefficient in single effect evaporator. Langsung saja di sini diketahui untuk umpan masuk atau F-nya yaitu sebesar 4.535 kg per jam. Lalu untuk XF-nya yaitu 0,02, untuk suhu umpannya itu 311 Kelvin, lalu untuk XL-nya 0,03, lalu untuk luasnya atau A itu sebesar 69,7 meter kuadrat. Terakhir untuk CP-nya itu 4,1 kJ per kilogram Kelvin. Nah, di sini calculate the amounts of vapor and liquid product and the overall heat transfer coefficient U. Berarti ditanya itu V, L, dan juga U. Langsung saja kita pertama-tama kita mencari untuk ini persamaan ini dulu, mencari L, yaitu dari persamaan F dikali XF sama dengan L dikali XL. Kita masukkan untuk nilai F-nya itu 4.535 dan untuk nilai XF-nya itu 0,02. Sama dengan L-nya dicari, XL-nya dimasukkan 0,03. Lalu didapatkan nilai L-nya itu 3023,33 kg per hour of liquid. Lalu dari sini kita bisa mencari nilai V, yaitu F sama dengan L ditambah V. F-nya itu 4.535 sama dengan L-nya itu dari sini, kita masukkan di sini, kita substitusikan, yaitu 3023,33 ditambah V-nya. Didapatkan nilai V itu sebesar 1.511,67 kg per hour of vapor. Nah, berarti di sini kita sudah mendapatkan nilai L dan juga V. Lalu selanjutnya untuk mencari U, pertama-tama kita mencari dulu nilai HF, yaitu CP dikali TF atau T umpan dikurangi T1. CP dimasukkan 4,1 dikali TF-nya 311 dikurangi T1-nya 373,2. Didapatkan nilai HF-nya itu min 255,02. Lalu dari sini kita bisa mencari nilai S dari rumus F dikali HF ditambah S dikali lambda sama dengan L dikali HL ditambah V dikali HV. Dimasukkan nilai F-nya tadi 4.535, untuk HF-nya tadi min 255,02, dan untuk S itu dicari, lambdanya itu 2230,2, sama dengan L-nya tadi didapatkan 3023,33, HL-nya itu 0, dan untuk V-nya 1511,67, HV-nya 2257. Lalu dari sini didapatkan untuk nilai S-nya itu sama dengan 2048,4059 kg steam per hour. Dari sini, dari S ini kita bisa mencari nilai H, yaitu H sama dengan S kali lambda. S sendiri nilai ini disubstitusikan ke sini, dikali lambdanya itu 2230,2. Didapatkan nilai H itu sekian. Nah, lalu untuk mencari O itu kita mencari nilai itu dari rumus H sama dengan U kali A kali delta T. Berarti O itu sama dengan H dibagi A dikali delta T. Dari itu kita substitusikan.
Lalu kita dapatkan di sini untuk nilai U-nya adalah 6425,795 watt per meter kuadrat Kelvin. Selesai untuk soal 84.1. Kita lanjut untuk soal selanjutnya, yaitu di sini soal 8.56, yaitu evaporation of sugar solution in double effect evaporator. Jadi di sini ada dua efek. Di sini umpan masuk langsung saja diketahui di sini ya. Itu diketahui untuk umpan masuknya atau F-nya di sini adalah 4.536 kg per hour. Dan untuk XF-nya itu 0,01. Untuk XL2-nya itu 0,5 dan untuk suhu umpan itu 37,8 derajat Celcius dan untuk suhu steam atau TS itu 115,6 derajat Celcius dan untuk tekanan di 2 itu 13,62 kilopascal, untuk U1 2270 watt per meter kuadrat kali Kelvin, dan untuk U2 diketahui 1705 watt per meter kuadrat dikali Kelvin. Dan juga diketahui untuk persamaan BPR-nya ini dan untuk persamaan CP-nya sekian. Dari sini disuruh untuk calculate the area and steam consumption. Berarti disuruh mencari A1 dan A2 dan untuk mencari steam ekonomi. Langsung saja ini untuk gambarnya. Gambar tadi di mana steam di sini untuk TS-nya itu 115,6 dan di sini untuk umpan masuknya itu di mana saya gambar ini umpan masuk itu di efek 2 itu sekian. Ini untuk gambarnya ya. Lanjut, kita lanjut. Yang pertama, kita mencari T pada efek 2. Itu pertama kita interpolasi dulu ya. Untuk mencari T ini kita interpolasi dari appendix 2.9. Nah, itu di mana P-nya itu 13,65. Berapa sih T-nya itu? Berarti kita interpolasi di appendix 2.9. Di mana kalau P-nya itu 13,65 berarti itu antara interpolasi yang untuk X1 itu 50 untuk suhunya dan juga X2-nya itu 55. Sehingga dari situ kita dapatkan untuk T-nya itu 51,91. Dan berarti untuk T2 itu sama dengan T dimin BPR. Di sini kita masukkan T yang tadi kita interpolasi itu 51,91 dan untuk persamaan BPR-nya itu ini. Ini kita masukkan untuk X-nya itu 0,5 ya. Didapatkan untuk T pada efek 2 itu 49,465. Selanjutnya kita langkah pertama kita mencari neraca massa dulu ya. Di sini pertama diketahui neraca massa total itu rumusnya F sama dengan L2 ditambah V1 ditambah V2. Lalu selanjutnya dari situ kita mencari neraca massa komponen F dikali XF sama dengan L2 dikali X2. Itu nilai F-nya itu 4.536 dikali 0,1 sama dengan L2 dikali X2-nya itu 0,5. Didapatkan nilai L2 itu 907,2. Lalu selanjutnya kita asumsikan dulu untuk V1 sama dengan V2 itu yaitu sama. Jadi V1 sama dengan V2. Kita masukkan di sini berarti untuk nilai di sini
F-nya itu 4536 sama dengan 907,2, itu L2-nya, ditambah V1 ditambah V2. Berarti V1 tambah V2 itu didapatkan ini, lalu berarti V1 dan V2 itu masing-masing 1814,4. Nah, dari sini kita bisa mencari L1, yaitu V1 tambah L2 itu sebesar 2721,6, dan juga F-nya itu sebesar ini. Lalu dari sini kita mencari neraca massa solid untuk yang di Fx1 itu dengan rumus F kali XF sama dengan L1 kali XL1 didapatkan untuk XL1-nya 0,17 dan di Fx2 kita dapatkan untuk nilai XL-nya itu 0,5. Lanjut kita ke langkah kedua, yaitu pertama kita menghitung dulu nilai BPR masing-masing efek. Nah, untuk yang efek 1 itu nilai BPR yang tadi dari persamaan BPR tadi 1,78X itu di sini dimasukkan. Yang efek 1 kan itu X-nya itu yang XL2. Jadi di sini kita masukkan untuk X-nya itu yang punyanya XL2, yaitu jadi 0,5 di sini. Nah, didapatkan dari persamaan ini, didapatkan nilai BPR di Fx1 itu sebesar 2,45. Lalu, yang untuk Fx2 itu BPR-nya itu 1,78 sekian. Ini, semua ini, itu didapatkan BPR di Fx2 itu 0,48. Lalu, setelah itu kita mencari sigma delta T dari rumus TS1 dikali T1 di sini dikurangi BPR1 ditambah BPR2 sama dengan 115,6 dikurangi yang tadi T2 di Fx2, mohon maaf, itu 49,465 dikurangi BPR1 0,48 ditambah 2,45 sama dengan 63,205. Lalu lanjut kita menghitung untuk delta T1 dan juga delta T2. Untuk delta T1 ini dari rumus sigma delta T dikali 1/U1 per 1/U1 ditambah 1/U2. Untuk sigma delta T tadi dimasukkan dari perhitungan di atas ini, itu sebesar 63,205 dikali 0,004 dibagi 0,001. Didapatkan delta T1 itu 25,282. Lanjut, kita menghitung delta T2 itu sama, cuma yang atas itu 1 dibagi 1 dibagi U2 dibagi 1/U1 ditambah 1/U2. Didapatkan untuk nilai delta T2 itu 37,923. Lanjut kita untuk menghitung T1, T2, dan TS2. Untuk T1-nya itu dengan rumus TS1 dikurangi delta T1, itu TS1-nya tadi 115,6 dikurangi delta T1-nya 25,282. Didapatkan T1-nya 90,318. Lanjut T2 dengan rumus T1 dikurangi BPR1 dikurangi delta T2. Didapatkan nilai T2-nya 49,945. Nah, untuk TS2 itu T1 dikurangi BPR1 didapatkan nilai TS2-nya itu 87,868. Lalu langkah ketiga kita menghitung CP masing-masing efek. Nah, untuk yang efek 1 itu dari persamaan CP tadi kita masukkan itu ini menggunakan yang XL2 yaitu 0,5.
didapatkan untuk CP efek 1 itu 3,015. Lalu yang efek 2 kita menggunakan yang SL1 itu didapatkan nilainya 3,79. Selanjutnya kita menghitung untuk nilai H dan juga lambda S. Yang untuk efek 1 di sini kan ada HS2. Nah, HS2 sini itu didapatkan nilainya itu dari interpolasi juga. Interpolasi yang terdapat pada appendix 2.9. Seperti biasa, interpolasi biasa yang dimana memakai suhu yang T1. Nah, yang kedua, efek 2 ini memakai suhu yang T2 atau T2. Didapatkan untuk H1 itu 2665,225 dan untuk yang H2 itu 2592,906. Nah, lanjut yang lambda S1 didapatkan tuh dari nilai ini. HS1 dimin HS1, H kecil S1 didapatkan nilai lambda S1-nya 1810,47 dan untuk nilai lambda S2 itu sebesar 2383,672. Lanjut kita menghitung neraca energi 2. Sebelum masuk sini kita pertama menghitung H kecil F dulu ya. H kecil F dulu itu dari rumus CP2 yang tadi diketahui untuk nilai CP2 itu sebesar 3,79 dikali TF. Nah, TF-nya itu tadi yang diketahui tadi ya. Didapatkan nilai HF-nya itu 143,262. Lalu H1-nya itu CP1 yang ini 3,015 itu dikali T1. Didapatkan nilai H1 itu 272,3088. Begitu juga H2. Lalu lanjut kita kembali lagi mencari neraca energi 2. Itu dari rumus ini. F kali HF ditambah V1 kali lambda 2 dikurangi V2 kali H2 ditambah L1 dikali H1. Untuk F kita masukkan sebesar 4536 dikali HF itu 143,26 ditambah V itu dari rumus L1 dikurangi L2. Di sini tadi L2 diketahui 907,2 dan untuk lambda 2 diketahui 2383,672. Dan untuk yang V2 itu dari V min L1 dikali H2-nya itu diketahui tadi udah dihitung 2592,906 ditambah L1 yang H1 udah dihitung 272,3088. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai L1 yaitu sebesar 2820,83. Lanjut kita langsung menghitung neraca energi 1. Neraca energi 1 itu dengan rumus yaitu L1 kali HL1 ditambah S, lambda S1 sama dengan L2, HL2 dikali HL2 ditambah V1 kali H1. Di sini kita bermaksud untuk mencari nilai S. Nah, dari ini semua kita mendapatkan nilai S yaitu sebesar 2383,185. Lanjut, dari nilai S kita bisa mencari nilai H. Nah, yang untuk H1 itu yaitu S tadi yang sebesar 2383,183 dikali 1810,47. Didapatkan nilai H1-nya yaitu sebesar
1198523,57 watt. Nah, untuk yang kedua, itu dengan rumus V1 dikali lambda 2. Nah, di mana V1 itu yaitu L1 min L2 dikali lambda 2. Kita masukkan nilai masing-masing sehingga didapatkan untuk nilai Hi2 itu sebesar 1267074 watt. Nah, di sini kita sudah sampai di akhir untuk mencari A1 yang tujuan kita untuk mencari A1 dan juga A2 dan juga STEAM ekonomi. Yang pertama kita mencari A1 yaitu dengan rumus Hi1 dibagi O1 dikali delta T1. Kita masukkan untuk Hi1-nya itu sebesar 1198523,57 dibagi U1-nya itu 2270 dikali delta T1 25,282 didapatkan nilai A1 sebesar 20,883 meter kuadrat. Nah, yang untuk A2 kita masukkan Hi2-nya sebesar 1267074 dibagi U2-nya 1705 dikali 37,2923. Didapatkan nilai untuk A2-nya atau luas di efek 2-nya itu 19,596 meter kuadrat. Nah, di sini untuk nilai A pada efek 1 dan juga nilai A pada efek 2 sudah terlihat bahwa hampir sama atau mendekati, berarti di sini perhitungan sudah benar ya. Karena di sini untuk bedanya tidak lebih dari 10%. Berarti ini perhitungannya sudah benar. Bisa dibuktikan dari nilai yang A untuk efek 1 sama yang A di efek 2 itu mendekati atau tidak jauh berbeda. Lalu yang terakhir kita mencari STEAM ekonomi jadi rumus V1 tambah V2 dibagi S. Yaitu sekian, untuk V1 tambah V2 itu 3628,8 dan untuk nilai S-nya itu dibagi nilai S-nya itu sebesar 2383,185 didapatkan nilai STEAM ekonomi 1,52. Berarti itu sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.